Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama tidak lupa mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul waqt, nikmat waktu, wa nikmatul umr, nikmat umur. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui nikmatul waqti wa nikmatul umr adalah di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga selayaknya seorang muslim, maka dia memanfaatkan waktu sisa umurnya untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada malam hari ini adalah persiapan menuju kematian. Apa yang harus kita siapkan? Bekal apa yang harus kita bawa? Maka itulah tema kajian kita pada malam hari ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui di sini, maka setiap orang pasti akan meninggal dunia, siapa saja. Sekuat apapun dia, setampan apapun dia, sepintar apapun dia, semuanya pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa pasti akan meninggal dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum, setiap kalian akan diberikan kepada kalian pahala-pahala kalian. Yang pahalanya banyak kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Yang pahalanya sedikit akan diadab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah, kehidupan dunia adalah tipu daya belaka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah mengatakan kullu nafsin, setiap jiwa. Tidak terkecuali siapa saja, mau dia nabi, mau dia rasul, mau dia ulama, mau dia pejabat, mau dia presiden, mau dia raja, mau dia masyarakat biasa, semuanya pasti akan meninggal dunia. Bahkan kalau kita perhatikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dilahirkan di dunia, bahkan sebelum kita dilahirkan di dunia, ajal kita sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Sesungguhnya salah satu di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibu kalian 40 hari, yaitu 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu mani. Prosesnya itu pertama kali 40 hari berupa apa? Mani. Summa yakunu 'alaqatan, 40 hari setelahnya akan berupa gumpalan darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari setelahnya maka ya janin itu akan menjadi gumpalan daging. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Summa yursalu
ataupun summa yursilullahu ta'ala ilaihil malak, maka kemudian Allah mengutus malaikat, fayunfakhu fihi ruh, untuk ditiupkan ruhnya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, maka akan diperintahkan dengan 4 perkara. Yang pertama untuk menulis rezekinya. Itu yang pertama. Ya, karena itu sebelum kita ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan rezeki kita. Fulan rezekinya sekian sekian sekian. Nah, karena itu sebuah hadis mengatakan seseorang tidak mungkin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya sebelum semua rezekinya terpenuhi. Sampai Allah Subhanahu wa taala memenuhi semua rezekinya, disitulah baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Berarti jamaah rahimani wa rahimakumullah, masalah rezeki itu sudah Allah tuliskan. Tinggal kita berusaha semaksimal mungkin saja. Kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu seseorang ketika mencari ma'isyah, mencari harta, maka seseorang tidak melupakan 2 hal. Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Yang kedua tawakal. Yaitu apa? Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya burung yang tidak ada pangkat karyawan pada dirinya, ada nggak burung karyawan? Ini burung ini sebagai direktur, burung ini sebagai pejabat, burung ini DPR, nggak ada. Akan tapi apa? Allah Subhanahu wa taala jamin hidupnya. Dia pergi dalam keadaan lapar dalam hadis, bahkan dia pulang dalam keadaan apa? Kenyang. Begitulah tawakalnya burung luar biasa. Karena itu antum yang memiliki pikiran, burung tidak memiliki pikiran. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Maka bagaimana dengan antum-antum ini? Memiliki apa? Pikiran, maka apa? Tentunya antum tawakalnya harus lebih kencang. Tawakalnya harus lebih apa? Lebih banyak. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu apa yang sudah menjadi rezeki kita enggak mungkin salah alamat, itu enggak mungkin. Ya. Kalau seandainya hari ini Allah takdirkan kepada kita uang 1 juta, enggak mungkin salah alamat. Apapun caranya, ya, apapun pencegahnya pasti akan sampai kepada kita. Meskipun pada kondisi itu ada tsunami misalkan, pasti. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan, antum akan mendapat 1 juta, akan datang itu. Apapun itu apa pencegahnya pasti akan Allah Subhanahu wa taala datangkan. Kemudian dituliskan apalagi yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayunfakhu fihi ruh. Pertama ruh ditiupkan. Kemudian dituliskan yang pertama tadi rezekinya, wa ajalnya sudah dituliskan. Sebelum kita lahir di muka bumi ini, Allah sudah menuliskan fulan akan meninggal di umur sekian, dan fulan juga akan meninggal di tempat ini. Misalkan di tempat apa namanya A, itu sudah dituliskan oleh malaikat. Karena itu ketika kita tahu mati itu adalah suatu yang pasti, masalahnya apa? Bekal kita untuk apa? Menghadapi kepastian ini. Pasti mati ini, dan kita sudah menyaksikan orang-orang sebelum kita sudah meninggalkan kita. Kemudian yang ketiga yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu lahir, wasyaki wa amaluhu, amalannya. Fulan amalannya ini. Fulan amalannya ini. Sudah dituliskan semua. Wasyakiyun am sa'idun. Kemudian apa? Fulan apakah dia menjadi penghuni surga ataupun menjadi penghuni apa? Neraka. Sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ada orang nanya, kalau sudah begitu, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngapain kita beramal? Bagaimana jawabannya? Maka kita jawab, lah, emang antum tahu takdir antum surga atau neraka? Karena itu apa? Dalam sebuah hadis juga disebutkan seseorang itu seharusnya dia memperbanyak amalannya. Karena apa? Sejatinya orang akan dimudahkan jalannya. Kalau jalannya di surga akan dimudahkan dia di dalam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa? Jangan sampai mentang-mentang dalam hadis ini disebutkan amalan kita sudah dituliskan. Ya, kita penghuni surga atau neraka sudah dituliskan. Kemudian kita tidak beramal. Enggak. Masalahnya antum sudah tahu belum takdir antum gitu loh. Kalau antum belum tahu takdir antum di mana, lakukan semaksimal mungkin apa? Amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ada sebuah perkataan syair yang sangat mulia, sangat bagus sekali perkataan syair. Seorang syair mengatakan al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu.
Setiap orang itu pasti meninggal dunia. Al-mautu babun, kematian itu adalah seperti pintu. Kematian itu ibarat seperti apa? Pintu. Wa kullun nasi dakhiluhu. Setiap manusia akan memasukinya. Ini dikatakan oleh seorang penyair. Falaita syi'ri ba'dal mauti madaru. Duhai seandainya aku mengetahui tempat apa? Tempat tinggalku setelah meninggal dunia, di surga atau di neraka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya dikatakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti meninggal dunia. Rasulullah juga meninggal dunia. Karena itu pada suatu ketika dikatakan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala jaa Jibril alaihi salam. Pernah suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, Rasulullah, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, akan tapi ketahuilah suatu saat kamu akan apa? Meninggal dunia. Wa ahbib ma syi'ta, cintailah siapa saja yang kamu cintai. Fa innaka mufariquhu, akan tapi ketahuilah suatu saat engkau akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Karena itu jemaah, seseorang itu hendaknya mengkondisikan cintanya. Ya, mengkondisikan cintanya. Nah, karena itu apa? Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam apa? Dalam mencintai siapa saja, istri kita, anak kita, jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Kalau seandainya seseorang berlebihan mencintai keluarganya, misalkan kemudian suatu ketika keluarganya meninggal dunia, bisa jadi nanti dia akan apa? Tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini Jibril telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak terlalu berlebihan dalam apa? Dalam mencintai. Wa ahbib ma syi'ta, terserah kamu cintai siapa saja, akan tapi ketahuilah fa innaka mufariquhu. Suatu saat engkau akan apa? Berpisah dengan apa? Orang yang kamu cintai. Semuanya kita akan berpisah dengan keluarga kita. Kita akan berpisah dengan istri kita ataupun anak kita dan semisalnya semuanya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta, beramalah sesuka kamu, fa innaka majziyun bihi, karena sejatinya amalan baik akan dibalas oleh surga, amalan buruk akan dibalas oleh apa? Oleh neraka. Nah, karena itu dalam hadis ini menunjukkan orang yang terbaik di muka bumi ini saja sudah Allah wafatkan gitu. Bagaimana dengan apa? Dengan kita, pasti kematian akan mendatangi kita. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini, kematian bisa datang tiba-tiba. Kematian bisa datang tiba-tiba, tidak menjamin seseorang itu masih muda umurnya. Tidak menjamin seseorang itu baru lahir. Ya. Terlebih-lebih tidak menjamin orang itu kalau sudah tua. Nah, itu para ulama mengatakan di antara tanda kematian ketika sudah muncul uban dalam rambutnya, itu tanda kematian. Itu tanda kematian, ya. Kata para ulama mengatakan ketika sudah muncul uban di dalam rambut kita, ya, maka sesungguhnya kematian dekat bagi dia. Ini perhatikan. Cukuplah uban yang tumbuh di rambut kita itu sebagai apa? Sebagai pengingat kita bahwasanya apa? Kematian itu dekat. Kematian itu dekat, ya. Tidak jauh lagi. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah kematian itu akan datang dengan tiba-tiba. Oleh karena itu berkata Ibnu Hajar rahimahullah, kullu sa'atin tamurru ala ibni Adam, setiap waktu ya yang berjalan pada Ibnu Adam, fa innahu yumkinu an takuna sa'ata mautihi. Semuanya memungkinkan waktu itu adalah waktu apa? Waktu kematiannya. Sekarang, bahkan sekarang. Waktu yang sekarang kita sedang ada di dalamnya. Maka bisa jadi kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, memungkinkan waktu itu adalah waktu apa? Waktu kematian manusia. Bal kullu nafsin, bahkan setiap jiwa akan akan merasakannya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu saya ada cerita. Ini memang benar. Mungkin kita juga sering mendengar kematian tiba-tiba, sering sekali.
Saya punya teman di Yaman, teman belajar di Yaman, akan tapi bukan orang Indonesia, orang Yaman dulu. Anaknya Syekh, anaknya guru kami dulu di Yaman. Beliau umurnya sekitar 23 tahun lah, lebih muda daripada saya. Siangnya ya dia membantu ayahnya nukang buat rumah, memperbaiki rumah siang. Masih sehat. Gak ada riwayat-riwayat penyakit, gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali riwayat penyakit. Orangnya kuat, badannya besar, besar sekali badannya. Mungkin kalau sama Pak Wirnadi lebih besar lagi sama teman anaknya. Pak Wirnadi kan di sini paling besar Pak ya. Lebih besar lagi itu, seger gitu loh. Masya Allah. Beliau kemudian tidur, bangun-bangun nggak bangun lagi, meninggal dunia. Kemudian masuk waktu asar sudah meninggal. Terus apa sebabnya ini kematian? Itulah mautul faja'ah. Itulah kematian yang tiba-tiba, tidak ada yang tahu jemaah. Mau kita sesehat apapun, mau kita sudah diklaim dokter, Masya Allah badan kamu sehat luar biasa, akan tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, pasti akan datang. Pasti malaikat maut akan datang. Oleh karena itu ada suatu perkataan yang sangat indah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan di antara syairnya yang paling indah, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Wahai manusia, perbanyaklah kalian bekal ketakwaan, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui. Idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Kalau sudah masuk waktu malam, kita semua tidak mengetahui apakah masih hidup kita di waktu pagi. Perkataan Imam Syafi'i. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang masih sehat-sehat saja, tiba-tiba meninggal tanpa ada penyakit. Wa kam min alilin 'asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sakit-sakitan akan tapi umurnya umurnya panjang. Kebalikan gitu kan. Karena itu kita jangan tertipu daya gitu kan. Betapa banyak orang yang sakit-sakitan gitu. Luar biasa, kankernya sudah stadium berapa ratus misalkan. Akan tapi masih Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya. Kenapa? Karena takdirnya belum meninggal dunia gitu kan. Akan tapi betapa banyak, kata Imam Syafi'i, orang yang sahih, orang yang sehat luar biasa, bugar badannya, asya min ghairi illatin, hidup tanpa ada penyakit, akan tapi tiba-tiba meninggal dunia. Fakam min fata, kata beliau, fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Betapa banyak pemuda-pemuda pada waktu sore ya dan pada waktu pagi masih dalam keadaan tertawa-tertawa kan. Sering kita mengetahui seperti ini, ya kan? Teman kita kemarin itu masih ngobrol sama kita gitu loh. Tiba-tiba paginya sudah meninggal dunia. Nah, itu kata Imam Syafi'i, betapa banyak anak muda yang di sore dan paginya masih tertawa-tertawa. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Akan tapi sejatinya kafannya masih dijahit oleh oleh orang pembuat kafan, wa huwa la yadri. Dan dia tidak mengetahui kematian akan mendatanginya. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Bisa jadi kita ini, ya, bisa jadi kita ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui bahwasanya kafan kita sedang dibuatkan oleh orang-orang pembuat Pembuat kafan. Oleh karena itu setiap waktu yang kita lewati, perbanyak amal, perbanyak muhasabah diri. Semua tidak menjamin mau dia sehat, mau dia kuat badannya, kematian akan datang pada waktunya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah syair juga sangat bagus. Inna tabiba bitibbihi wa dawaihi la yastati'u difa'al makruhin ata. Betapa banyak para dokter bitibbihi dengan pengobatannya dan juga dengan obat-obatnya. Dokter itu kalau masalah obat, masalah pengobatan itu paham tidak? Oh, paham. Paham dia. Akan tapi apa kata penyair ini? La yastati'u difa'a makruhin ata. Sepintar-pintarnya dokter meracik obat, ya kan, untuk menyehatkan orang, kata penyair ini, akan tapi dia tidak bisa menolak kematian. Karena itu di sini dikatakan inna tabiba bitibbihi wa dawaihi.
Sesungguhnya dokter yang luar biasa canggihnya, pengobatannya dan obat-obatnya la yastati, gak bisa dia mencegah dari apa? Dari kematian yang akan mendatanginya. Malit tabibi yamutu bidda'il ladzi qad kana yubri'u minhu fi ma qad madha. Betapa banyak tabib yang mati dikarenakan penyakit. Perhatikan. Betapa banyak seorang dokter yang meninggal dunia dikarenakan penyakit. Yang mana penyakit itu mana penyakit itu pernah dia sembuhkan pada orang lain. Ini luar biasa perkataannya. Betapa banyak dokter yang meninggal dikarenakan penyakit misalkan, yang mana penyakit itu sudah sering dia sembuhkan pada orang. Itulah kematian jemaah. Itulah kematian. Betapa banyak dokter yang meninggal dikarenakan kanker, padahal dia sudah menyembuhkan 100 orang yang penyakitan apa? Kanker. Itulah kematian. Ya, sehebat apapun orang, ya, sehebat apapun dokter, kalau ajalnya sudah datang, maka apa? Maka malaikat maut akan menjemputnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika seandainya kematian sudah mendatangi kita, maka ketahuilah kita tidak bisa bersembunyi lagi dimanapun itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Ainama takunu, dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian. Walau kuntum, meskipun kalian ada di dalam bangunan yang sangat kokoh sekali. Kalau seandainya ada bangunan yang menggunakan baja misalkan, ya, dan bangunan ini anti peluru misalkan, ataupun anti bom misalkan, taruhlah bangunan yang paling kokoh sedunia, ya kan, diciptakan oleh orang yang paling terkaya sedunia misalkan. Misalkan ada orang kafir, ini luar biasa kayanya, dan orang kafir disebutkan dalam Al-Quran di antara sifatnya, mereka berangan-angan lau yu'ammaru alfasana, mereka itu ingin hidup berapa? 1000 tahun. Itu cita-citanya orang kafir, ya. Oleh karena itu kalau jika seandainya ada orang kafir dan orang itu adalah orang yang terkaya di muka bumi ini, orang nomor 1 lah paling kaya. Siapa orang paling kaya di muka bumi ini? Siapa? Hah? Bill Gates. Bill Gates. Yang punya Facebook, bukan ya? Kalau yang punya Facebook keberapa itu? Sekian ya, Masya Allah. Taruhlah Bill Gates ya, Bill Gates ya. Andainya dia ingin menolak kematian, kemudian apa? Ya, dia mengerahkan tukang-tukang dan juga arsitek-arsitek yang luar biasa untuk mendirikan baginya apa? Bangunan penolak kematian misalkan. Bangunan ini anti peluru, anti meteor, anti apa saja gitu. Akan tapi ketahuilah, ya, malaikat maut pasti bisa menembus bangunan tersebut. Kalau sudah ditakdirkan meninggal dunia, akan meninggal dunia. Oleh karena itu Allah berfirman, "Walau kuntum fi burujin musyayyadah." Meskipun kalian berada di dalam istana ataupun di dalam bangunan yang sangat-sangat kokoh, kematian akan mendatangi kita. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini, manusia juga tidak mengetahui di mana dia akan meninggal. Nggak ada yang tahu. Meskipun kita orang Pekalongan, nggak ada yang tahu kita meninggal di Pekalongan. Bisa jadi kita meninggal di Afrika. Ngapain sampai sana, ya kan? Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, ya, menjelaskan bahwasanya seseorang itu tidak tahu dia meninggal di mana. Tidak menjamin kita orang Pekalongan meninggal di Pekalongan. Bisa jadi kita meninggal di Mekah Mukarramah, Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Bisa jadi kita meninggal di Madinah, luar biasa, ketika menjalankan umrah ataupun haji. Ada yang tahu semuanya. Karena dalam suatu hadis disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana ajalu ahadikum bi ardin." Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah tuliskan ajalnya seseorang itu di suatu tempat, ketika Allah sudah tuliskan ajalnya seseorang di suatu tempat, asbatahu ilaihal hajah, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang ini menjadi memiliki hajah, kebutuhan, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hatinya, ya, untuk apa? Untuk pergi ke tempat tersebut. Lihat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kata Rasulullah, kalau seandainya seseorang sudah dituliskan meninggalnya di tempat ini misalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan gerakkan hatinya untuk memiliki kebutuhan di tempat tersebut, ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa idza balagha aqsa asarihi, kalau orang tersebut sudah sampai di tempat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan meninggalnya misalkan, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qabadahu Allah subhanahu. Maka Allah akan mematikannya di tempat tersebut. Fataqulul ardu yaumal qiyamah, maka bumi yang menjadi saksi kematian dia akan mengatakan, ya, kelak di hari kiamat, hadza mastauda'tani. Ini dia orang yang dahulu engkau titipkan kepadaku, ya Allah, ya. Maka bumi akan mengatakan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh fulan yang dulu mati di tempat ini. Karena itu jemaah, enggak ada yang bisa menjamin. Enggak ada yang bisa menjamin kita meninggal dunia di mana. Meskipun kita orang sini, kita enggak tahu kita meninggal dunia di mana. Oleh karena itu seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah yang pertama, kemudian agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Semua kita menginginkan meninggal dunia di tempat yang mulia seperti masjid. Semua kita pasti ingin meninggal dunia dalam keadaan bersujud kepada Allah, dalam keadaan berdoa kepada Allah, dalam keadaan berbakti kepada orang tua dan semisalnya. Itu semua keinginan kita. Akan tapi apa? Kembali lagi kepada kita. Bagaimana kita amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kita husnul khatimah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin terakhir sebelum kita menyebutkan nanti di antara sebab-sebab ataupun di antara bekal yang harus kita bawa ketika meninggal dunia, maka poin yang terakhir ini adalah syiddatu sakaratil maut. Kematian itu memiliki sakarat. Semua kita pasti akan melewati fase sakaratul maut, semua kita, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq." Sungguh telah datang sakratul maut, yaitu sakaratul maut dengan apa? Dengan benar. Para ulama tafsir ketika menafsirkan sakrah, mereka menafsirkan wa ja'at syiddatul maut, yaitu apa? Dan telah datang rasa sakit yang luar biasa dikarenakan apa? Kematian. Nah, itu perhatikan. Sakaratul maut bukan sesuatu yang tidak sakit, bukan. Sesuatu yang sangat sakit, itu sakaratul maut. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai pingsan. Ketika apa? Ketika menghadapi sakaratul maut. Dan para ulama mengatakan sakaratul mautnya para anbiya lebih menyakitkan daripada sakaratul mautnya apa? Orang-orang selain Nabi. Kenapa seperti itu? Para ulama mengatakan karena para nabi itu pahalanya banyak tidak? Pahalanya banyak. Semakin pahalanya banyak, maka semakin apa? Cobaannya banyak. Oleh karena itu apa? Dikarenakan para nabi pahalanya banyak kata para ulama, maka sakaratul mautnya juga apa? Juga menyakitkan sekali. Oleh karena itu para ulama mengatakan sakaratul mautnya anbiya lebih sakit daripada sakaratul mautnya orang-orang selain para nabi seperti kita ini. Akan tapi apa? Tetap saja kita akan merasakan apa? Sakit dikarenakan apa? Sakaratul maut. Oleh karena itu dalam suatu hadis pernah disebutkan lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika sudah masuk detik-detik ya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu-waktu sakaratul mautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ala yataghasyahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking sakitnya sampai pingsan. Faqalat Fatimah, maka mengatakan Fatimah alaihi salam, maka Fatimah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa karba abah ya Rasulullah, betapa sakit yang engkau rasakan. Sungguh sakit yang engkau rasakan ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah untuk menghibur Fatimah radhiyallahu anha, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
laisa ala abika karabun ba'dal yaum. Setelah ini ayahmu tidak akan merasakan sakit lagi. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya apa? Sakaratul maut yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyakitkan tidak? Sangat menyakitkan sekali. Ya, sampai-sampai Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, betapa sakit yang engkau rasakan. Sampai Rasulullah pingsan, kemudian ketika sadar mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, sesungguhnya ketahuilah, setelah penyakit yang luar biasa ini, setelah rasa sakit yang luar biasa ini, maka ayahmu tidak akan merasakan rasa sakit. Maksudnya apa? Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu disebutkan di sini dalam hadis, faqala laha laisa ala abika karabun ba'dal yaum. Falamma mata qalat ya abata. Maka ketika Rasulullah telah meninggal dunia, maka Fatimah mengatakan kepada Rasulullah, ya abata, wahai ayahku, ajaba rabban da'ah, Allah telah mengabulkan doanya. Ya abata, wahai ayahku yang tercinta, min jannatil firdausi ma'wa, tempatmu adalah di surga apa? Al-Firdaus, surga yang paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menempatinya. Ya abata ila Jibril nan'ah, kepada Jibril Rasulullah akan apa? Akan datang. Jibril akan membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke surga. Karena itu perhatikan jemaah, setiap kita akan menghadapi fase ini, yaitu apa? Sakaratul maut. Dan ketahuilah sakaratul maut adalah suatu yang menyakitkan. Dan sakaratul mautnya anbiya lebih sakit daripada sakaratul mautnya kita semua. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk poin kajian kita, yaitu al-isti'dad lil maut. Yaitu apa persiapan kita untuk menyambut kematian ini. Semua kita kalau diundang di acara tertentu pasti kita memiliki persiapan, tidak? Memiliki persiapan. Kita diundang misalkan oleh presiden misalkan ke istana, oh luar biasa. Persiapan kita luar biasa tidak? Oh luar biasa. Pasti kita akan memakai baju yang paling bagus. Pasti kita akan memakai sendal yang paling bagus. Pasti kita akan menyewa, ya kan, kendaraan kalau kita tidak memiliki kendaraan misalkan yang paling bagus untuk bertemu siapa? Presiden. Oleh karena itu, kalau seandainya bertemu presiden saja persiapan antum luar biasa, maka terlebih-lebih ketika antum bertemu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan antum harus lebih luar biasa daripada persiapan antum menemui presiden. Yang pertama yang perlu kita persiapkan sebelum kematian kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu azan belum? Belum ada. Yang pertama adalah at-taubah, itu at-taubatun nasuha, taubat yang nasuha. Itu apa? Taubat yang benar-benar taubat. Itu yang pertama. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Terus pertanyaannya, bagaimana sih ya syaratnya agar seseorang itu dikatakan taubatnya adalah taubat nasuha? Maka disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi mengatakan, qala al-ulama, para ulama mengatakan, at-taubatu wajibun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa. Mau dosa kecil, mau dosa besar. Ya, wajib hukumnya. Oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, ya, wa yahfadhu furujahum, wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihin wa yahfadna furujahum, ya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya dosa memandang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja Allah Subhanahu wa taala anjurkan kita untuk. Misalkan kalau kita lewat di pasar misalkan, ya, tidak sengaja ataupun sengaja melihat perempuan yang diharamkan kita untuk melihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, dosa itu saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk taubat. Maka bagaimana dosa-dosa yang sangat besar?
Ya. Dan karena itu para ulama mengatakan at-taubatu wajibun min kulli dzamb. Taubat itu wajib di setiap dosa, apapun itu dosanya. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bi haqqi adami. Kalau kemaksiatan itu ataupun dosa itu berkaitan dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubat. Kalau kemaksiatan itu berkaitan kepada manusia sesama kita, maka apa? Dua yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Meminta maaf, kemudian yang kedua taubat. Gak cukup kita bertaubat kepada Allah. Enak sekali antum membunuh orang kemudian saya taubat ya Allah. Enak sekali antum minta maaf dulu sama keluarga yang dibunuh, ya kan? Kemudian apa? Antum dikisos dulu. Kalau di negeri apa? Di negeri Arab. Nah, karena itu apa? Di sini dikatakan kalau dosanya itu berkaitan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Di antara syaratnya tobat nasuha ada 3. Ini perhatikan. Syaratnya tobat nasuha, tobat yang benar-benar taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada 3. Yang pertama, an yaqla'a 'anil maksiyati. Yang pertama, seorang hamba harus benar-benar meninggalkan kemaksiatan itu. Oleh karena itu bukan taubat nasuha. Ketika seseorang bertaubat kemudian besoknya melakukan dosa lagi. Bukan taubat nasuha. Kemudian yang kedua, jemaah rahimani wa rahimakumullah, an yandama ala fi'liha. Di antara syarat ya seseorang itu dikatakan taubatnya taubat nasuha, maka seseorang itu menyesal atas dosa yang dia lakukan. Betapa banyak orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa sesalnya ketika melakukan dosa. Karena itu di antara syaratnya yang kedua, seseorang harus menyesal dikarenakan apa? Dosa yang dia lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga syaratnya ayyazima alla yauda ilaiha abadan. Dia harus bertekad. Ya, seseorang itu harus bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa lagi. Itulah apa? Syarat-syarat taubat nasuha. Itu apa? Ada 3 sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita lanjutkan setelah adzan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Astagfirullah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'd. Kita sudah menyebutkan bekal yang pertama yang harus kita bawa sebelum kita meninggal dunia, yaitu apa? Memperbanyak taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dalam sehari minimal beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali atau 100 kali. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang terbaik di muka bumi ini. Akhlak yang paling mulia akhlak beliau. Orang yang paling pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu saja beliau adalah orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita, orang-orang yang terkadang sehari kita begitu banyak melakukan apa? Melakukan dosa. Karena itu ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan bosan-bosan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika kita setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa kembali, jangan bosan bertaubat lagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat. At-tawwabin adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar hambanya. Allah menciptakan kita, Allah paham bahwasanya kita itu adalah orang-orang yang mudah sekali melakukan dosa. Kullu bani adam khata'. Setiap manusia pasti banyak melakukan apa? Dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Tapi yang paling baik di antara orang-orang yang melakukan dosa adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbanyaklah taubat kita sampai kita mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka tidak diragukan lagi surga adalah tempat kita insyaallah kelak di akhirat. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, jemaah, di antara bekal yang harus kita bawa sebelum kita meninggal dunia adalah perbanyak kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dekat waktu kematian kita. Perhatikan. Manusia ketika hidup di muka bumi ini, ya, kita kalau masih muda ini, maka dua hal yang harus kita lakukan dan harus dua hal ini porsinya sama, yaitu apa? Rasa takut dan juga rasa apa? Rasa harap. Sekarang ini kan kita masih muda semuanya, ya kan? Kalau belum 70 itu masih muda, insyaallah. Maka apa? Kalau kita dalam keadaan seperti ini, maka perbanyaklah ataupun apa? Porsinya harus sama, rasa takut dan juga apa? Rasa harap. Rasa takut terhadap neraka itu yang pertama. Rasa harap ya agar apa? Agar diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ini harus seimbang. Ini harus seimbang. Akan tapi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang sudah dekat waktu kematian dia, maka yang harus dia perbanyak adalah rasa takut atau rasa harap. Rasa harap. Jangan terlalu takut, bagaimana saya nanti apa? Nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan.
Akan tapi ketika sudah dekat waktu meninggal kita, ya, ataupun kita sudah tua renta semisalnya, perbanyak pada waktu itu rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, yang hadis ini ada pada kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim rahimahullah, dari sahabat Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum kematiannya, 3 hari sebelum kematiannya, maka beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum, janganlah kalian semua meninggal dunia kecuali wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jalla, kecuali kalian dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Ini nasihat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah dekat ajal kita, di antara tanda-tanda dekatnya ajal itu apa? Penyakit. Para ulama mengatakan di antara dekatnya ajal seseorang adalah apa? Penyakit. Kita katakan tadi yang pertama apa? Uban. Terkadang saya sudah ada ubannya ini, sudah dekat juga, mungkin sudah dekat juga. Ya. Oleh karena itu apa? Dikatakan oleh Rasulullah, kalau sudah ya mulai dekat ajal seseorang itu, maka perbanyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian meninggal dunia ya kecuali dalam keadaan apa? Berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, berharap kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu dalam sebuah hadis lain juga disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ana inda dzanni abdi bi, saya itu tergantung prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. In dhanna khairan falahu, kalau hambaku berprasangka kepadaku kebaikan, maka aku akan berikan kebaikan. Ya. Wa in dhanna syarran falahu, kalau hambaku berprasangka keburukan, takut neraka dan semisalnya, ya, falahu, maka bagi dia juga apa? Keburukan. Nah, itu jemaah, ya, ketika sudah dekat ajal kita, tanda-tanda kematian sudah ada pada kita, perbanyak kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Perbanyak rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis lain juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi abdin mithla hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Pernah suatu ketika dalam suatu hadis ada seseorang ya datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, arjullah, saya takut kepada Allah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa saya, kan? Aku berharap kepada Allah agar Allah memasukkan saya ke surga. Wa akhafu dunubi, akan tapi saya takut ya dikarenakan apa? Dosa-dosa saya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah berkumpul dalam hati seseorang ya dua perkara ini, yaitu apa? Husnudzon, kemudian apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan tadi. Kalau dia mengharapkan surga, Allah akan berikan surga. Wa amanahu mimma yakhaf, Allah juga akan berikan keamanan dia dari apa-apa yang dia takutkan. Kalau tadi yang dia takutkan adalah neraka, Allah akan berikan keamanan dia dari apa? Dari neraka. Karena itu jemaah, kalau kita masih dalam keadaan sehat, ya masih jauh dari tanda-tanda kematian, maka apa? Yang harus kita imbangkan yaitu apa? Rasa takut dan juga rasa apa? Rasa harap. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda ya kematian itu semakin dekat, maka perbanyaklah rasa harap kita kepada Allah Subhanahu. Berharap Allah akan mengampuni dosa kita. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa kita. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bekal yang harus kita bawa sebelum kita meninggal dunia, dan ini insya Allah yang terakhir yang kita sebutkan karena waktu tidak mencukupi, sebenarnya ada 5, tapi kita sebutkan 3 saja, yaitu apa? Seseorang berusaha melakukan amalan yang mana amalan ini tidak terputus meskipun kita meninggal dunia.
Ya, ulangi, seseorang hendaknya melakukan amalan yang mana amalan ini tidak terputus pahalanya meskipun kita meninggal dunia. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam." Kalau seandainya seseorang itu meninggal dunia akan terputus amalannya illa min salat. Kecuali tiga hal yang tidak akan membuat dia terputus amalannya. Shadaqatin jariyah. Yang pertama, kita harus ingat sedekah jariyah. Selayaknya seorang kita minimal kita sudah memiliki sedekah jariyah yang kita tanamkan sejak sekarang ini. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah ketika antum nyumbang ke masjid itu sedekah jariyah. Kenapa? Karena sumbangan antum kemudian dibangunkan ya dengan apa? Dengan sumbangan antum berupa uang misalkan, kemudian takmir ya, membangun pintu misalkan, membangun bangunan yang lebih tinggi dikarenakan sumbangan antum, itu sedekah jariyah. Sampai hari kiamat orang-orang akan sholat di sini tidak? Akan sholat di sini. Sampai hari kiamat orang-orang akan apa? Akan ngaji di sini. Itulah sedekah jariyah. Nah itu jemaah. Sedekah jariyah itu enggak harus kita apa namanya, kita mewakafkan tanah. Kalau antum punya tanah itu lebih bagus. Wakafkan tanah untuk apa? Untuk masjid. Wakafkan tanah untuk apa? Untuk madrasah ya, untuk pondok dan semisalnya. Wakafkan tanah untuk apa? Lahan dakwah. Itu yang lebih baik bagi antum semua. Kalau antum mampu gitu kan. Akan tapi kalau tidak mampu, tidak apa-apa, dikit saja. Uang yang ada di kantong kita misalkan masukkan ke kotak amal masjid. Bisa jadi uang itu digunakan untuk apa? Membangun masjid, ya, memperbaiki masjid misalkan temboknya rusak, pakai uang itu. Maka orang yang sholat di sini sampai hari kiamat pahalanya akan apa namanya terkirim kepada antum semua. Ini kan luar biasa sedekah jariyah. Mulai sekarang jemaah, meskipun sedikit, ayo mari kita, ya, mari kita apa namanya menabung untuk akhirat kita, yaitu melakukan apa? Sedekah jariyah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Minimal seseorang sebelum meninggal dunia dia memiliki sedekah jariyah. Kenapa? Agar ketika dia di kuburan kelak masih ada transferan pahala untuk dia sampai hari kiamat. Dan ini luar biasa. Dan ini sangat apa? Luar biasa sekali. Oleh karena itu para ulama ya, yang mereka adalah orang-orang kaya, mereka itu semangat ya ketika apa? Mewakafkan tanah mereka. Antum lihat orang-orang kaya ini ya, teman-teman kita yang mereka orang-orang muhsinin, orang-orang kaya, luar biasa mereka juga semangat ketika apa? Mewakafkan tanah-tanah mereka untuk apa? Untuk pondok. Itu luar biasa. Luar biasa sekali pahalanya adalah sedekah jariyah yang sangat apa? Yang sangat bermanfaat kelak di akhirat ketika dia meninggal dunia. Kemudian yang kedua kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, au ilmun yuntafa'u bihi, ataupun au ilmun yang tafi'u bihi. Itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Mulailah dari sekarang apa yang kita ketahui, meskipun sedikit jemaah. Meskipun antum hanya bisa mengajarkan Al-Quran, perhatikan. Meskipun antum hanya bisa membaca Al-Quran saja, tidak bisa membaca kitab gundul. Kalau gondrong bisa nggak? Kalau gondrong bisa, insya Allah kan, ada harokatnya. Kalau gundul nggak bisa mungkin. Akan tapi antum bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Maka nasihat saya kepada antum semua, ajarkan bacaan Al-Quran ini kepada siapa? Anak antum. Ketika anak antum bisa baca Al-Quran dikarenakan usaha antum, anak antum kemudian membaca Al-Quran setiap harinya meskipun antum sudah meninggal dunia, itulah transferan pahala yang tidak mungkin terputus. Luar biasa. Meskipun kecil saja yang antum ajarkan, Quran lah. Ataupun antum nggak bisa mengajarkan Al-Quran, Iqra ajarkan, ba, ajarkan. Itu adalah apa? Pahala jariyah. Oleh karena itu antum yang sekarang ini ya sering mengaji, antum mengetahui hukum ini haram misalkan, ya, hukum ini sunnah, ajarkan kepada anak antum. Nah, ayo mari kita sholat sunnah. Sholat sunnah yang dilakukan oleh anak kita dikarenakan ajaran kita yang mengajarkan, itu juga akan menyebabkan apa? Pahala bagi antum. Jangan mikir, maksudnya ilmu bermanfaat ini harus jadi ustadz dulu, enggak. Ya, pokoknya yang antum tahu, ya, dan pengetahuan antum ini benar-benar ajarkan kepada anak antum meskipun sedikit. Bacaan Al-Qur'an, ya, ataupun apa? Ataupun amalan-amalan yang antum tahu, ajarkan kepada anak antum. Itu adalah ilmu yang bermanfaat yang kelak akan dilakukan oleh anak kita dan menjadi transferan pahala bagi kita ketika apa?
Karena itu kita jangan malas-malasan. Kita cuma menitipkan anak kita kepada apa? Kepada pondok. Kalau kita memiliki ilmu sedikit saja ajarkan. Iya, pondokkan bagus. Akan tapi apa? Kita juga mengajarkan anak kita, ajarkan adab, ya, ajarkan sunnah dan amalan-amalan yang lain. Kenapa? Agar kita ikut andil di situ mendapatkan apa? Transferan pahala dikarenakan apa? Ilmu yang bermanfaat yang kita punya. Yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan kita tutup ya dengan yang ketiga ini, yang terakhir, awaladun salihun yad'u lahu. Ya, kalau bisa sebisa mungkin kita sebelum meninggal dunia, jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita meninggalkan anak yang soleh. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita sudah memiliki keturunan yang soleh. Kenapa? Anak yang soleh akan memberikan kita pahala yang sangat banyak ketika kita sudah meninggal dunia. Karena itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, di antara amalan yang tidak terputus adalah apa? Anak yang soleh yad'u lahu, yang senantiasa mendoakan apa? Orang tuanya. Nah itu, ini PR bagi kita semua. Kita semua mungkin kebanyakan kita memiliki anak di sini. Pondokkan anak kita untuk menjadi orang apa? Orang soleh. Ketika mereka dewasa menjadi orang soleh, antum aman ketika di akhirat. Insya Allah antum aman ketika di kuburan, ya, aman dari azab kubur. Ketika dibangkitkan, antum dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Dikarenakan apa? Anak soleh yang antum punya, yang setiap harinya mendoakan orang tuanya. Kebalikannya, kalau antum yang antum tinggalkan adalah anak yang tidak soleh misalkan, maka dia tidak akan peduli dengan keadaan antum. Mau antum meninggal dunia atau tidak akan mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu apa? Kenapa di sini dikatakan di antara pahala jariyah, pahala yang masih mengalir adalah anak soleh? Karena anak soleh pasti dia akan paham apa yang terbaik bagi ayahnya ketika meninggal dunia. Anak soleh akan paham ketika ayahnya sudah meninggal dunia, dia akan mendoakan di setiap waktu sholatnya. Ini bermanfaat gak bagi kita ketika di akhirat? Bermanfaat sekali ketika kita di kuburan, luar biasa. Anak soleh akan paham ketika ayahnya meninggal dunia, dia akan bersedekah atas nama ayahnya. Anak soleh akan paham ketika kita sudah meninggal dunia, maka apa? Maka anak kita akan menyambung silaturahmi kepada teman-teman ayah kita. Itu diantara pahala juga bagi ayah kita, atau bagi apa? Bagi kita ketika apa? Itulah pentingnya kita mengkader anak, menjadi anak yang apa? Yang soleh. Nah itu, ini PR bagi kita semua. Ya, kita semua memiliki tanggungan anak, dan kita akan ditanya tentang apa? Tentang tanggungan kita semua. Kullukum ra'in. Kalian semua adalah apa? Pemimpin. Wa kullukum mas'uluna an ra'iyati. Setiap kalian akan ditanya atas apa yang kalian apa? Yang kalian pimpin. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita meninggalkan anak apa? Anak yang soleh, sehingga bisa apa? Mentransfer pahala bagi kita ketika kita di kuburan kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.